dan yang terbagi dalam dua kanal. Ada yang sebagian di YouTube. Uh, saya belum melihat di YouTube-nya ada berapa. Nanti sambil berjalan, Kak, ya, atau seribuan yang ada di kanal Zoom meeting pada malam hari ini. Wabil khusus spesial hari ini juga buat pemateri kita yang sudah siap akan berbagi pada sesi malam hari ini. Saya sapa dulu Bu Ida. Bu Ida, dengar suara saya Iya Bu Ida? Pak, ada Pak, ada ya. Assalamualaikum. Halo Bu Ida. Oke, suara saya jelas ya Bu Ida ya. Jelas Pak, terdengar. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, eh, sebelum kita mulai, alangkah baiknya mari kita awali webinar sesi kita pada malam hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih sahabat GCI Banten. Mudah-mudahan sesi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Izin memulai, saya mengawali slide dengan ini, sahabat GCI Banten. Persegi adalah salah satu program unggulan dari komunitas kami, yaitu GCE Banten, Google Certified Educator, di mana Persegi tidak lain dari pertemuan Selasa Berbagi. Dari setiap Selasa, komunitas kami mengadakan sesi berbagi seminggu sekali, wabil khusus minggu ini, karena kemarin Senin juga ada, Selasa juga ada. Sesinya bisa siang ataupun bisa malam, tergantung dari ketersediaan dan kepastian teman-teman dari narasumber yang akan mengisinya. Kemudian sahabat GCE, siapakah GCE Banten? Kami GCE Banten adalah kumpulan dari komunitas pendidik yang sudah tersertifikasi oleh Google Education melalui serangkaian pelatihan ujian untuk mendapatkannya. Dan GCE Banten telah tersebar atau terbentuk melalui perwakilan 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Eh, ini adalah program kami, program unggulan kami, Persegi Pertemuan Selasa Berbagi, di mana ajang ini menjadi ajang berbagi dan berkolaborasi kepada sesama guru untuk mengenalkan teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada siswa atau pada murid, dan tentunya mempersiapkan pembelajaran abad 21. Eh, Ketentuan webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu, tolong mohon Bapak Ibu bisa mengikuti webinar dengan tertib, baik itu yang di kanal Zoom atau yang di kanal YouTube. Bapak Ibu, sahabat GCE, mohon untuk sedianya untuk menonaktifkan mikrofon, kecuali pada sesi tanya jawab, nanti akan dibukakan mikrofonnya. Selain itu, Bapak Ibu, monggo silakan bisa bertanya melalui kolom chat ya yang akan diaktifkan oleh tim dapur kami, atau bisa menggunakan fitur angkat tangan ketika Bapak Ibu akan bertanyakan di kolom Zoom-nya. Kemudian Bapak Ibu silakan sahabat GWCE untuk mengisi daftar hadir yang akan kami sediakan. Kami akan menggunakan token juga pada sesi malam hari ini untuk mengantisipasi agar kita semua bijak dalam menggunakan teknologi dan bijak juga dalam menghormati teman-teman kita yang sedang melakukan sesi berbagi. Dan malam hari ini Bapak Ibu,
Slide saya berubah, slide saya berubah belum, Bapak Ibu? Belum, Pak. Sekarang Nah, udah. Bu Ati, slide saya sudah berubah? sudah di flyer Sudah. sekarang, Pak. Oke, dan sahabat GCE semuanya, malam hari ini kita sampai pada persegi sesi ke-67. Semenjak berdirinya GCE, kita sudah melalui 67 sesi, dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan pengelolaan bukti dukung ya, pengelolaan bukti dukung yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Mariamah. Oke ya. Sebelumnya saya akan menyapa dulu Ibu Ida, hadir ya. Sudah siap Bu Ida ya? Siapa insya Allah. Oke, siap Bu Ida. Nanti sebelum kita mulai, tadi saya sudah bersepakat dengan Bu Ida bahwa bukti dukung ini akan fokus di mana Bu Ida? Yang berkaitan dengan observasi pembelajaran ya, atau yang sering Betul. dulu kita sebut sebagai observasi mengajar gitu ya Bapak Ibu ya. Khusus untuk itu praktik-praktik baik bagaimana sesama rekan atau sesama guru atau yang diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menilai, untuk mengobservasi rekan kita yang sedang mengajar, karena itu menjadi salah satu menu tersendiri juga yang dapat diperhitungkan di e-kinerja nanti. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya sahabat GCE, sebelum kita mulai tentunya tidak lengkap kita akan berkenalan dengan rekan saya yang hari ini spesial sekali. Rekan saya ini, slide saya sudah kelihatan, sahabat GCE? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kali ini kita akan spesial bertemu dengan Ibu Ida Mariamah. Beliau SD SMP-nya dari Garut, Jawa Barat. Kemudian UIN Bandung Pendidikan Matematika, menempuh jalur strata 2-nya di Untirta Serang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pendidikan Matematika. Eh, Beliau tinggal di Kota Serang, lahir 15 Juli 83. Karir beliau adalah guru SMP dari 2006-2003. Selain mengajar, beliau juga menjadi pengurus matematika MGMP. Beliau juga sangat aktif di berbagai action kegiatan sebagai instruktur nasional, instruktur provinsi, guru inti, kegiatan Semolek, terus narasumber beberapa kegiatan. Mulai dari 2020 beliau juga menjadi narasumber di webinar nasional, narasumber apa ini ya? Beliau juga sebagai guru penggerak, dan 2022 sebagai koordinator guru penggerak juga, fasilitator literasi ya. Dan saat ini beliau tercatat sebagai pengawas SMP di Kota Serang. Luar biasa sekali. Ternyata beliau karirnya ya Bu ini sepertinya masih cukup muda, tapi sudah karirnya patut kita hari ini akan menimba ilmu dari beliau. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk semuanya bisa bisa kontak phone beliau yang bisa kita bagikan untuk sharing-sharingnya Bapak Ibu. Sebelumnya sahabat GCE Banten, dalam webinar ini kita pastikan dengan aturan tadi, dan karena waktu sudah menunjukkan yang sudah cukup malam, kita akan berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Ida. Bu Ida, siap Bu Ida? Siapa? Mangga. Halo Bu Ida. Ya, izin share screen, Bapak. Ya, oke. Saya udah keluar belum? Stop. Oke, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Ida. Silakan Bu Ida. Silakan.
Sudah nampak, Bapak? Sudah, sebentar. Sudah. Iya, cuman sebentar belum bisa full screen. Oke, sudah. Udah full screen, sudah Ya. kelihatan full screen. Oh, sudah full, Pak? Sudah. Ya, terima kasih. Belum, Bu. Belum, masih ada fitur di atasnya. Ya, ya, sebentar. Sebentar, Pak. Sedang. Ya, Ah, sudah. bagaimana, Pak? Sudah. Sudah, sip. Ya, mulai ya, Pak ya. Oke, siap. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Mungkin pertama, Bapak Moderator, saya ucapkan terima kasih kepada Kapten Pak Dudi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi praktik baik, mungkin ya, bukan sebagai narasumber, Pak. Saya di sini lebih ke bercerita praktik baik yang pernah saya lakukan. Selanjutnya kepada tim GCE juga yang sangat solid, di mana untuk mempersiapkan kegiatan ini sangat kooperatif sekali, sehingga saya begitu mudah, Pak, untuk mengikuti kegiatan ini. Terutama Bapak Ibu hebat yang hadir di room ini, Masya Allah Pak, udah satu K, ini pun banyak yang japri ke saya minta masuk. Mungkin nanti Kapten bagaimana solusi biar bisa lebih dari satu Kak? Antusiasnya sih di Zoom Pak, karena bisa interaktif katanya. Meskipun akhirnya pada belok nih, Betul. sedang menuju pada link YouTube-nya. Alhamdulillah ya Pak. Berarti Paling di ya sini betul. eh, Betul. kepercayaan itu yang harus selalu dijaga. Silaturahim juga berarti Benar. ini terus berkah di dalam kegiatan GCE. Suatu kebanggaan juga Pak, mungkin saya bisa hadir sebagai apa ya eh, narasumber atau yang berbagi praktik baik. Sebelumnya saya pun lumayan sering Bintang tamu, Bu mengikuti ya. kegiatan-kegiatan GCE ya. Bapak Ibu, di sini betul tadi eh, menurut Ko Kapten bahwa yang akan saya bahas lebih kepada observasi praktik pembelajaran, yaitu yang berada pada pengelolaan kinerja di PMM. Karena mungkin ini yang menjadi fokus perhatian kita ya. Setelah mulai Januari ini, para Bapak Ibu guru dan kepala sekolah pengukuran kinerja profesionalnya itu melalui PMM, dan ini merupakan suatu apa ya? Suatu tantangan dan suatu pembaharuan yang sangat mendukung kepada kinerja kita. Tetapi tidak sedikit juga ini menjadi sesuatu yang mungkin belum semuanya bisa enjoy ya Pak ya. Bahkan masih Benar. kalau dibilang takut bagaimana mengikutinya. Eh, nah inilah perlunya silaturahim seperti ini, eh, perlunya apa ya, ngobrol ringan, bagaimana memecahkan perencanaan kinerja yang disajikan di PMM tersebut. Ini kenapa saya bisa pingin berbagi observasi praktik baik pembelajaran, mungkin eh, awalnya dari sini. Perkembangan dari Perdirjen GTK nomor 7607 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, di mana ini menurut saya itu masa transisi ya. Ketika kemarin 2023 guru dan kepala sekolah itu melaporkan kinerjanya melalui BKM ya, satu aplikasi di MySISN. Sedangkan di 2024 ini khususnya Kemdikbud gitu dengan Dirjen GTK ini melakukan suatu terobosan yang menurut saya itu sangat bagus gitu Pak. Jadi suatu aplikasi yang kita gunakan biasanya PMM itu hanya untuk pelatihan mandiri, kombel, atau berbagi praktik baik, sekarang itu sudah terintegrasi kepada pengelolaan kinerja khususnya untuk guru dan kepala sekolah. Dan itu ternyata lebih lebih tertata dan lebih apa ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah. Nah, di sini berdasarkan per Dirjen muncullah ini.
fitur pengelolaan kinerja. Mungkin ini sudah tanggal 30, besok 31, adapun yang belum mengajukan perencanaan kinerja melalui PMM-nya masih ada kesempatan ya, atau yang masih berupa draft, masih berupa draft, belum di pengajuan, masih bisa menjadi salah satu pertimbangan. Kenapa karena menurut saya Pak ini poin atau poin pengembangan kompetensi yang ada 18 poin ini, belum semua guru itu nyaman untuk memilih beberapa poin, bahkan sudah menjadi warning ya untuk di Kota Serang sendiri. Kebanyakan ada di sini ya Pak. Maaf nih, meskipun ya tidak salah juga sih Pak. Betul, Bu. Eh, nah ini partisipan kegiatan Ada di seminar, poin lokakarya, konferensi, simposium ya ini yang poin 12. poin 12 ya, Bu Itu ya. juga ya poin 12 itu juga bagus contoh kegiatan di malam ini. Tetapi ketika fungsinya difungsikan untuk memang kita untuk paham menerima materi yang baru dari kegiatan webinar. Tetapi kalau sasarannya hanya untuk memenuhi minimal poin 32 poin, udah aja 8 kali aja nih yang poin 12 supaya penuh aja 32. Kalau menurut saya pribadi sih eh, kurang ya, kurang efektif, Pak. Karena dari 1 sampai 18 Iya, itu sebenarnya kita itu yang selalu digunakan atau dilakukan kebanyakan kita sudah mempraktikannya di sekolah. Nah, berikut yang akan kita paparkan di poin 10, yaitu menjadi partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita akan membahas sedikit dulu apa itu partisipan observasi praktik pembelajaran yang betul di lapangan itu masih pada takut ya. Kalau bahasa kasar saya itu masih pada takut untuk memilih perencanaan kinerja yang poin 10 ini. Padahal bobotnya itu besar, cukup besar, ada 8. Dan ini sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari ketika kita di kelas atau di sekolah nih. Nah, kan saya akan fokus ke nomor 10 ini yaitu ketika guru mengajukan perencanaan kinerjanya memilih yang ini menjadi partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini saya ulas lagi oke, bahwa siap. kita akan fokus kepada pengembangan kompetensi yaitu pada poin partisipan menjadi partisipan observasi praktik pembelajaran di mana tahapannya sangat simpel Pak ini. Hanya persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut dan poinnya cukup besar, 8 poin. Kita tidak usah berburu webinar atau apa, ini cukup lumayan dan ini bisa disimpulkan nanti include ketika memilih perencanaan kita kinerja ini eh, poin-poin yang lain itu bisa diperoleh dari perencanaan kinerja ini. Dan ini pun sudah dijelaskan di Perdirjen bahwa untuk partisipan observasi tidak harus dengan kepala sekolah, bisa dilakukan dengan rekan sejawat. Nah, ini yang perlu perlu jadi catatan ya. Perlu ini juga pemahaman untuk mungkin punten Bapak Ibu kepala sekolah bahwa kegiatan partisipan observasi itu boleh dengan rekan sejawat. Yang penting nanti mungkin ada koordinasi ya atau konfirmasi dari guru tersebut kepada baik itu kepada Wakasek atau langsung kepada kepala sekolah bahwa akan melakukan praktik observasi. Nah, ini Bapak Ibu sebelum kepada instrumen-instrumen atau apa yang harus diupload, biasanya nih Bapak Ibu guru itu sangat apa ya, saking begitu semangatnya sudah langsung apa sih ya nanti yang harus diuploadnya? Berarti kita samakan persepsi dulu Bapak Ibu. Saya mengambil satu kata dari perencanaan kinerja tersebut, ada kata observasi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata observasi ini adalah peninjauan secara cermat. Sedangkan saya mengambil dari satu buku atau satu ahli tentang definisi observasi, yaitu suatu proses penelitian mengamati situasi dan kondisi. Jadi melihat, mengamati apa yang terjadi, mungkin ya. Nah, maka saya menyimpulkan secara sederhana bahwa observasi di dalam kalimat perencanaan kinerja di PMM itu yaitu cara mengumpulkan data
dengan mengamati secara langsung di lapangan. Nah, balik kepada tadi, dengan rekan sejawat, berarti minimal ada dua orang ya, satunya yang menjadi pengajarnya, satu menjadi observer. Nah, jadi di sini, jadi proses observasi itu mengumpulkan data. Caranya harus mengamati secara langsung gitu suatu kegiatan di lapangan. Mungkin kalau karena kita fokusnya sekolah, berarti cara mengamati secara langsung di dalam kelas. Nah, dari kata observasi dulu kita sepakati. Nah, ini karena tidak muncul kalimat supervisi di dalam perencanaan kinerja PMM tersebut yang muncul observasi, maka untuk mempermudah apa ya pemahaman yang akan kita bahas malam ini, saya mengajak Bapak Ibu hebat semua ini, anggaplah observasi ini adalah suatu supervisi. Karena Bapak Ibu mungkin kalau di sekolah redaksi atau bahasa yang biasa digunakan adalah supervisi kelas. Nah, ini saya pun cukup bangga ya dengan para para pencetus, para apa ya, penyusun rencana kinerja bahasanya itu betul-betul tertata ya. Yang tadinya yang biasanya kita mendengar kata supervisi, muncullah observasi. Gini. Nah, inilah paradigma kurikulum merdeka juga nih, pembaharuan. Bapak Ibu boleh di kolom chat, saya pingin bertanya apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar supervisi. Di kolom chat aja Bapak Ibu. Coba. Ketika mendengar Silakan kata Bapak Ibu. supervisi. Oh, wah, deg-degan, Supervisi, takut. Ya, jujur, alhamdulillah. diamati, dinilai. Hmm, takut, deg-degan katanya Pak. Kalau saya, kalau Alhamdulillah nih. saya, kalau saya persiapan semalam, Bun, Oh, enjoy. Alhamdulillah ada yang enjoy. Ih, takut lembur semalam, dicari oh kesalahan. menegangkan. Oh, muncul Pak, pembulian, dibully muncul. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu saya senang dengan terbuka Wih, seperti ini. Artinya sampai kita begitu, membuka mata hati ya. Deg-dug, lembur. Katanya menyiapkan perangkat. Iya, lembur grogi. tuh kan. Iya, siap lembur. Mungkin cukup bisa disimpulkan. Wah, ini siap, Ya, siap, oke. eh, ini kali ya kesimpulannya Iya, di betul. atas 50%. Cukup pakai emoji ini dan banyak oh no gitu ya. Karena ya itu Pak yang tertanam di kita yang selama ini ya bukan di kita, saya pun pernah merasakan Pak. Karena 17 tahun di guru, kebetulan Rasakan supervisi ya. di sekolah saya itu rutin ya minimal 1 tahun tuh 2 kali. 1 semester sekali mengadakan supervisi. Supervisor itu image-nya itu menilai. Nah, ini mungkin yang tertanam di kita, di Mm-mm. benak kita tadi, ini berdasarkan fakta ya Pak, tadi survei di lapangan, kesimpulannya emojinya seperti ini, Iya, takut. Nah, Bapak Ibu, maka dengan pertemuan kali ini, dengan alur dari Kemendikbud untuk perencanaan kinerja, mudah-mudahan sedikit-sedikit apa yang budaya mungkin ya. Makanya kenapa itu orang guru-guru hebat juga berkesimpulan seperti itu mungkin sudah menjadi suatu budaya, Pak, bahwa supervisi itu menakutkan. Nah, benar. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merubah paradigma tersebut ya menjadi menyenangkan bagaimana. Ya berarti kita minimal paham dulu ruhnya supervisi itu apa sih? Nah, itu. Nah, ini saya pun ya tadi berulang-ulang saya cukup bangga dengan tim pengembang kurikulum khususnya Kemdikbud bahwa muncul kata observasi. Ah, Nah, ini Pak, eh, kenapa muncul kata observasi tidak supervisi? Ya, karena ketika melakukan observasi itu kan minimal dua orang ya atau dua pihak pasti dilakukan dalam keadaan sadar. Artinya kesepakatan antara dua orang tersebut. Yang satu bersedia, yang keduanya pun bersedia. Berarti dalam keadaan sadar.
Nah, yang kedua, ketika observasi itu kan ke lapangan, bukan menilai. Nah, di sini muncul, bukan mencari kesalahan, tetapi tujuan dari observasi adalah untuk perbaikan. Dan pastinya kalau dua tujuan ini ya, satu tujuan untuk perbaikan, tidak mencari kesalahan observernya, proses akan berjalan natural. Ketika proses berjalan natural, yang takut, yang deg-degan, kalau deg-degan, nervous sih sedikit pasti ada ya, tapi kata takut itu mungkin sedikit-sedikit akan melebur, hilang bahkan. Nah, di sini mungkin satu poin juga yang saya harapkan apa ya, pemahaman dari alihan proses supervisi ke observasi. Ini karena tadi di perdirjennya aja observasi ini tidak harus oleh kepala sekolah, boleh dengan rekan sejawat. Nah, ketika dilakukan oleh rekan sejawat, pasti prosesnya akan lebih natural. Lanjut. Nah, ini mungkin alurnya, sedikit alurnya. Eh, jadi guru, ini sudah berhubungan dengan apa ya, PMM di perencanaan kinerja. Guru membuat perencanaan kinerja. Nah, yaitu menjadi partisipan observasi praktik pembelajaran, hanya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Tetapi kalau kepala sekolahnya ingin yang observer, ya boleh. Atau Wakasek, atau tim, ya boleh-boleh saja. Tetapi di sini, karena kita ada di kurikulum Merdeka, Perdirjen pun tidak mengatur harus siapa-siapanya. Tapi di sini punya kekuatan nih, boleh bersama rekan sejawat. Nah, ini perencanaan kinerja tersebut disepakati oleh kepala sekolah, berarti guru tinggal melakukan pelaksanaan kinerjanya. Nah, pelaksanaan kinerjanya itu melakukan observasi praktik pembelajaran. Dan di sini antara rekan sejawat bisa saling tukar peran. Ketika menjadi guru, beliau yang satunya menjadi observer. Dan ini pasti ya, datanya apa? Setelah melakukan observasi, pasti ada pengumpulan bukti dukung untuk diupload di PMM tersebut. Nah, ini tahapannya. Sebentar. Oh, oh. Nah, ini dari perdirjennya tahapannya sudah disebutkan, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada diskusi tindak lanjut. Nih, ini Bapak Ibu mungkin saya mengulas sedikit kenapa tadi ketika saya bertanya, ada apa sih dengan kata supervisi? Takut. Nah, ini mungkin yang terjadi di sini. Apakah tiga tahap ini sudah dilalui atau dilaksanakan? Nah, ini hasil hasil apa ya? Hasil ngobrol lah, hasil ngobrol dengan rekan, bahkan ada yang langsung begini Bapak Ibu. Langsung ke pelaksanaan. Memang jadwal sudah ada, Binas misal sudah tahu. Ada juga yang tiba-tiba supervisornya minta langsung ke kelas untuk dilakukan proses supervisi. Nah, ini mungkin yang membuat deg-degan, takut, gemeter. Nah, ini. Tetapi mudah-mudahan dengan pembahasan yang malam ini, rasa takut itu memudar sedikit-sedikit. Karena di sini Bapak Ibu ada tiga tahap ya. Kita mungkin garis bawah ini ada tahap persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Nah, ini kebetulan ini foto, saya tidak perlu izin ke Google karena ini foto yang pernah saya lakukan dengan rekan sejawat saya, observasi praktik pembelajaran. Yang pertama ada persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiganya tindak lanjut atau pasca observasi. Nah, di sini gambaran sedikitnya ketika persiapan, saya dengan rekan guru saya itu ngobrol gitu, diskusi, mendiskusikan apa yang akan dilakukan nanti ketika melakukan kegiatan belajar mengajar. Mulai dari persiapan, mulai dari modul, mulai dari bahan ajar, medianya. Jadi sebelum terjun ke kelas melakukan praktik pembelajaran, diskusi dulu. Nah, ini saya lakukan di hari yang berbeda. Nah, ini diskusi pun tidak bisa satu kali pertemuan. Mulai dari
diskusi modul ajarnya, kalau yang Kumer ya, kalau yang ke-13 mungkin RPP-nya. Nah, jadi suatu kesepakatan observer dengan guru yang praktiknya memperoleh satu kesepakatan apa nanti yang akan dilakukan di kelas ketika melakukan praktik pembelajaran. Ketika pelaksanaan, ya ini guru mengajar sesuai dengan yang sudah direncanakan, disepakati di awal. Nah, tindak lanjut setelah mengajar melakukan praktik pembelajaran, boleh di hari yang sama, boleh di hari yang lain juga. Nah, observer dengan guru praktikan tadi diskusi, duduk bareng lagi, ngobrol santai, membahas apa yang eh, kegiatan apa yang sudah dilakukan ketika melakukan praktik pembelajaran. Kita akan kupas satu-satu apa yang harus kita lakukan di tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu ini observasi ini tidak bisa dilakukan hanya langsung ke kelas gitu ya. Langsung ke kelas menemani rekan kita melihat, menonton bagaimana mengajarnya. Nah, kalau begitu apa jauh bedanya dengan kegiatan supervisi yang kemarin-kemarin yang dilakukan di sekolah gitu. Jadi yang ini tahap persiapan yang wajib dilakukan dulu supaya ya tadi kegiatan praktik pembelajarannya nyaman, tidak takut, dan pasti akan berjalan lebih natural lagi. Nah, ini tahap persiapan. Kami ngobrol, berbicara, diskusi. Kebetulan ketika di sini saya berperan sebagai observer. Rekan saya yang praktik mengajarnya. Nah, di sini yang pertama yang dibicarakan adalah saya bertanya, tujuan pembelajarannya apa? Gitu. Karena sejatinya praktik pembelajaran itu kan ingin mencapai tujuan pembelajaran dari materi yang akan disampaikan. Nah, ini kan jadi rangkaian kegiatan belajar mengajar itu kan goalnya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena dari tujuan pembelajaran nanti akan tergambar ya, akan menggunakan model pembelajaran apa, medianya apa. Jadi di sini diskusi cukup lama juga. Rekan praktikan pengajar juga sudah membawa modul modul ajarnya. Jadi di sini diskusi lebih kepada ngobrol saja, diskusi. Dan di sini selain dibahas tujuan pembelajaran, ada area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, jadi ketika melakukan praktik pembelajaran itu ingin memunculkan apa? Yang dimunculkan di dalam KBM-nya apa? Pengembangannya apa? Nah, kebetulan di sini ini praktik pembelajaran dilakukan baru kemarin tahun 2023 yang sedang booming-boomingnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi eh, rekan saya itu ingin mencoba mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Akhirnya melakukan diskusi dengan saya, atau kalau di guru penggerak itu sudah familiar dengan istilah coaching ya. Nah, ini beliau berdiskusi ingin mencoba mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Juga ini model pembelajarannya problem based learning untuk di tujuan pembelajaran yang sudah disepakati. Nah, di sini diskusi area pengembangannya berarti ini disesuaikan dengan modulnya. Modulnya ini direvisi lagi karena ya tadi akan memunculkan pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajarannya problem based learning. Nah, terus kemudian saya bertanya lagi kepada rekan saya, kira-kira strategi yang dipersiapkan apa? Nah, jadi itu dibahas, ngobrol. Apa yang akan dilakukan praktiknya di kelas? Ya tadi kan mulai dari teknik pembelajarannya. Nah, sampai strateginya apa? Ternyata rekan saya akan mengelompokkan murid-murid di kelas tersebut berdasarkan gaya belajar. Nah, strateginya. Kemudian beliau juga akan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran matematika dan waktu itu tujuan pembelajarannya itu temanya materinya itu tentang bangun ruang kerucut. Jadi di sini didiskusikan. Tadinya rekan saya hanya berupa tayangan video. Nah, di sini muncul diskusi. Pembaruan baru saya menyarankan menggunakan media pembelajaran berupa bangun ruang realnya aslinya. Jadi nanti murid-murid
diarahkan praktik langsung, menemukan rumus praktik langsung membandingkan rumus volume kerucut nih. Ini tahap persiapan ya, Bapak Ibu. Jadi ada obrolan dulu, ada diskusi dulu sebelum melakukan kegiatan observasi ke kelas langsung. Jadi di sini sampai diperoleh satu kesepakatan, modulnya mau seperti apa, strateginya mau seperti apa, media pembelajarannya. Nah, mungkin ini di tahap persiapan. Nah, ini mungkin hanya tambahan saja ketika modul ajar disepakati seperti ini. Nah, ini pelaksanaan. Pelaksanaan eh, observasi, pelaksanaan observasi dilakukan di kelas langsung. Gurunya mengajar dan saya sebagai observer di belakang. Nah, ini peran observer ini tidak memberikan komentar, hanya duduk, hanya memantau saja, memperhatikan proses eh, pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati. Nah, makanya di sini muncul karena di Perdirjen itu tidak dimunculkan instrumen observasinya harus seperti apa. Nah, ini saya apa ya berinisiatif. Nah, ini supaya kegiatan belajar mengajar atau praktik pembelajarannya tidak apa ya tidak melebar gitu. Maka instrumen observasi itu memang perlu perlu disediakan atau perlu diadakan. Nah, ini boleh berupa daftar checklist atau uraian. Nah, untuk apa? Ya ini lembar catatan pengamatan. Kalau saya hanya merekam dengan mata saya, telinga saya, mungkin nanti ada yang lupa gitu ya. Nah, maka disediakanlah atau disiapkan lembar catatan pengamatan. Nanti yang saya akan share apa ini nih apa persiapan pra observasi. Nanti saya akan share juga berbagi lembar lembar persiapan akan saya bahas juga dan ini juga instrumen catatan pengamatannya seperti apa saya mengadopsi atau menggunakan ketika pengalaman saya di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini proses KBM, kegiatan belajar mengajar, berlangsung sesuai dengan kesepakatan yang sudah didiskusikan, sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun, waktu waktu pelaksana waktu atau durasi kegiatan pembelajarannya juga sesuai. Langkah selanjutnya ini instrumen mungkin akan saya bahas. Nah, ini instrumen observasi saya adopsi dari instrumen ketika di pendidikan guru penggerak. Ada instrumen pra-observasi, ada instrumen pelaksanaan observasi di kelas, ada instrumen pasca observasi, dan ada instrumen rencana pengembangan diri. Jadi setelah melakukan observasi itu tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi ada obrolan lagi pasca observasi. Lebih bagus lagi ada rencana pengembangan dirinya setelah melakukan praktik pembelajaran. Atau bisa juga instrumennya melakukan ini. Instrumen yang Bapak Ibu mungkin biasa digunakan di sekolah ketika supervisi. Boleh. Kalau saya berpendapat boleh karena di Perdirjen itu tidak tidak apa ya, tidak tertulis instrumennya harus seperti apa. Di di bantuan juga di helpdesk yang PMM, pusat bantuan pun tidak dirinci instrumennya harus seperti apa. Jadi saya sangat setuju dengan kurikulum merdeka ini betul-betul merdeka gitu. Kita mau memilih menggunakan instrumen mana? Yang penting ada catatan, kita punya catatan ketika proses pelaksanaan praktik pembelajaran. Ketika kita menjadi observer. Nah, ini tahapan ketiga, tindak lanjut atau pasca observasi. Diskusi lagi. Nah, ini diskusinya diusahakan berdua lagi Bapak Ibu. Jadi punten kalau memang hasil supervisi
didiskusikan di halayak umum. Nah, ini kan menyangkut privasi ya. Dan tadi balik lagi bahwa kegiatan observasi ini bukan menilai, tapi hanya memantau saja. Nah, maka kegiatan pasca observasi dilakukan berdua lagi nih. Setelah kegiatan pembelajaran boleh langsung atau di hari berikutnya. Apa yang dilakukan? Hanya melakukan ini, catatan refleksi, artinya saya sebagai observer bertanya kepada rekan saya, apa yang sudah dilakukan? Apa yang merasa terlewat atau kurang maksimal ketika praktik mengajar tadi? Hanya itu saja refleksi. Nah, ini rencana tindak lanjut juga harus dibahas karena praktik dari kegiatan observasi ini bukan tidak boleh ya, lebih baik tidak terputus gitu. Hanya sekali pelaksanaan. Nah, kan dari catatan refleksi mungkin ada beberapa hal yang belum maksimal. Maka di sini rencana tindak lanjutnya mau seperti apa untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, itulah makanya observasi tujuannya untuk perbaikan. Nah, bukan untuk menilai. Jadi di sini muncul terlihat jelas setelah melakukan perencanaan atau praobservasi, setelah melakukan pelaksanaan observasi, muncul di sini rencana tindak lanjutnya mau seperti apa? Perbaikannya ada di poin yang mana? Nah, di sini Bapak Ibu. eh saya stop share dulu izin karena akan membahas yang ini mungkin instrumen persiapan pembelajaran Pak Kapten. Ya, Bu, kenapa? Ya, saya izin stop share dulu akan pindah file. Oke, siap. Ya, Baik, untuk sahabat GJE sambil menunggu Bu Ida, silakan untuk mengisi pertanyaan di kolom Q&A, pertanyaan ya. Nanti kita akan ulas, kita akan jawab satu-satu. Jangan di kolom chat, baik live YouTube-nya ataupun Zoom-nya, karena pergerakannya cepat sekali lenyap dan hilang ya. Sambil menunggu Bu Ida, ganti slide-nya sepertinya. Masih banyak sekali rekan-rekan kita yang antri. Iya, sudah kelihatan Bu Ida? sudah. Ya, meskipun agak buram, ini hasil scan-nya, Sudah. mohon izin. Nah, ini eh Bapak Ibu, masih masih Ibu sebentar, masih di drive. Kayaknya Ibu harus harus ke ini deh, ke apa namanya? Ini yang kelihatan Explorer komputernya, belum di PDF-nya. sebentar, dibantu bantu di share aja ya oleh Kapten ya. Hmm. Mm-mm, siap. Sambil menunggu, ini pertanyaan dari teman-teman sudah banyak sekali, Bu. Baik, sebentar, Pak, saya kirim dulu. Nanti susunannya yang pra, terus observasi, pasca, baru pengembangan, Pak. Saya kirim, Pak. Bapak yang share screen ya. Belum muncul di saya, Bu. Saya kirim ke WhatsApp, Pak. Oke, siap sebentar ya. Ada dua, tiga, sebentar.
Yang mana dulu, Bu? Yang pra. Aduh, seperti sebentar, Bu. Saya sepertinya juga muter-muter ini. Oh, kebalik ya. Gimana ya muternya ya? Hmm, sebentar. Yang pra. Lem, lembar rencana pengembangan, observasi, catatan pra, catat per, Yang pra. catatan pra Yang pra dulu. observasi. Betul, yang pra dulu, Pak. Pra, pra observasi ya. Betul. Sebentar, muter-muter. Oke, siap. Saya coba share screen. Eh, layar saya kelihatan, Bu? Hmm, belum, Pak. Kelihatan. Yang praobservasi. Ini Ya, muncul, Pak. Sudah. yang ini, Bu? Iya, betul. Oke, silakan, Bu. Iya. Udah. Mm-mm. Bapak Ibu ini, mungkin ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu, untuk lembar catatan praobservasi. Ini kalau kalau alumni, bukan alumni, kalau guru penggerak sudah tidak asing lagi. Yang dipakai yang ini bisa nanti dijadikan apa ya? Contoh saja. Tadi betul tujuan pembelajaran yang dibahas di awal tadi kan menanyakan tujuan pembelajarannya apa. Nah, ditulis di sini karena Mm-mm. bermula dari tujuan pembelajaran ya. Untuk ke Iya, area pengembangan strategi, awalnya kita tahu dulu tujuan pembelajarannya seperti apa. Lanjut, area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, ini mungkin ada 4 poin. Bapak Ibu mungkin boleh hanya poin 3 dan 4 saja. Kebetulan kalau tuntutan kemarin di area guru pengembangan. penggerak, budaya positifnya harus muncul, keterampilan sosial emosionalnya harus muncul. Bapak Ibu nanti sederhana saja, poin 3 dan poin 4 saja. Misal ingin mengembangkan eh, pembelajaran berdiferensiasi, ingin memfokuskan model pembelajaran problem based learning. Itu saja sudah cukup kok. Nah, berarti Oke. strategi Bun, yang disiapkan ini apa? ada batasannya nggak, Bun? Di area Maksudnya? pengembangan ada harus dua, minimal dua atau Oh, satu cukup atau tidak ada gimana? sih, Pak. Saya lihat di Juknis dan eh, apa sih bantuan itu ya, tidak ada. Ini Mm-mm. ini kesepakatan bersama Pak antara observer dengan guru praktikan mau mau mengembangkan Oh, apa? gitu. Mau fokus. Kalau area pengembangan itu kalau saya sederhanakan itu fokus ya Pak. Ketika praktik Iya, iya. nanti apa yang mau diangkat gitu? Apa yang mau ditonjolkan, mau diperlihatkan gitu Pak. Nah, ini Iya, kalau iya. sebenarnya sih budaya positif dan keterampilan sosial emosional itu udah include ya, Pak, di Iya, kegiatan benar. apersepsi, di apersepsi. Iya, Kecuali ya iya. tadi saya bilang guru penggerak mungkin sudah biasa. Kalau selain guru penggerak, budaya positif, keterampilan sosial emosional ini sebenarnya sudah ada itu di kegiatan pendahuluan. Tidak tertulis pun pasti dilakukan gitu. Mungkin kalau lebih mau sederhana, Betul. yang ini saja tentang pembelajarannya boleh jadi kan pembelajaran outdoor activity gitu Pak, area pengembangan boleh gitu. Iya, Yang keempat, yang paling ada pasti setiap di kegiatan pembelajaran ya model pembelajaran. Nah, nanti betul. strategi yang dipersiapkan apa? Nah, ini ya tadi karena sedang apa ya menggalakkan
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka ya kita belajarlah sedikit-sedikit membiasakan bahwa kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Boleh dari gaya belajar, boleh dari minat juga, ya, strategi yang disiapkan, ya ini media media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan gaya belajar. Berarti ketika mau melakukan praktik pembelajaran, ya ini harus muncul juga karena ini sudah disepakati gitu. Ini file yang berikutnya, Pak, ketika pelaksanaan Ya, pembelajaran ini cukup kayak gini Bu ya. cukup? Iya, Bu ini berarti punten Bu, ini berarti disepakati bersama supervisornya Ibu, berarti Rahmawati itu guru ya Bu ya, guru guru, yang iya, betul. Karena ya tadi di PMM tersebut kan tidak membebani, tidak memberatkan kita bahwa praktik observasi menjadi partisipan observasi kan sudah dituliskan juga bersama rekan sejawat. Jadi Kemendikbud sudah mempermudah, Pak. Tidak harus dengan kepala sekolah. Ini rekan sejawat ini. Saya sesama guru matematika saja. Jadi tidak mengetahui minimal kepala dengan sekolah pun bestinya ya Bu ya, bisa. bestinya ya. Betul, Ah, ah. betul. Iya. Apa ya, Tapi MGMP begini, Mapel Pak. lah gitu ya Bun ya. Betul. Tapi Pak, kalau begini, ini Iya. kan kebetulan rombel di sekolah saya itu banyak ya gitu, bukan lebih dari satu rombel. Otomatis guru mapelnya itu, Hmm. besti mapelnya itu ada. Nah, bagaimana kalau yang Iya, iya. rombelnya hanya satu mungkin. Jadi guru matematika hanya satu. Mm-mm. Nah, Bapak Ibu jangan jangan apa ya, terputus karena pemikiran seperti itu. Saya kan nggak ada temennya guru matematikanya. Nah, ini tidak harus semapel, Pak, kalau memang tidak ada. Kan di awal Oke, disepakati, oke. Pak. Kesepakatan aja. Supervisor kan tidak harus paham terhadap materi matematika. Misal, kalau saya tidak punya rekan matematika, Iya, iya, maaf, iya. observer tidak harus masuk ke dalam materi inti matematika kan? Karena yang diobservasi itu Mm-mm. adalah kegiatannya. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ketika di sekolahnya tidak punya bestie yang satu mapel gitu. Itu sih Pak catatan dari saya. Baik, sip. Lanjut Sip, oke. file Oke, yang next yang pelaksanaan. ini kemudian apa tadi, Bun? Pelaksanaan Yang ya, sebentar. Yang observer pelajaran. pembelajaran di kelas. Observasi Betul. pembelajaran di kelas. Iya, iya, iya. Oke. Wah, ini jadi semangat sebenarnya angin segar, nggak harus waka kurikulum, nggak harus Iya. kepala sekolah, gitu. Sesama guru yang sudah besti bisa dijadikan sebagai apa ya, sharing Partner. session bersama Iya, memperbaiki ya Bu ya, iya. partner ya. Nah, ini Pak. Nah, seperti yang saya Nah ini, utarakan tadi, ya, ketika di dalam kelas si observer, mm-mm. ketika saya di dalam kelas, eh apa ya, kemampuan melihat merekam saya kan terbatas, Pak. Mendengar juga terbatas kan ya. Nanti untuk menuangkan Iya, maka minimal iya. membawa satu lembar catatan pengamatan. Nah, ini sesuai Mm. dengan yang tadi Pak, kesepakatan di awal. Karena ada 4 poin, maka yang diobservasinya itu 4 poin. Nah, fokus ke poin 3 dan 4 saja, Pak. Iya, siap. Saya ambil umumnya saja, Pak. Kalau poin 1, 2 mungkin yang belum Mm. guru penggerak khawatir nanti terbebani juga, Pak. Jadi mundur lagi, tidak mau mengambil perencanaan Iya, kinerja ini. Nah, ini saja Bapak Ibu. Karena di kesepakatan awal hanya membahas pembelajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran PBL, nah, Bapak punten judul judul tabelnya ke atas dulu siap. sebentar. Nah, Mm. ini. Jadi Iya, hanya cek lisan aja, ada atau tidak. Nah, catatannya
catatan pengamatannya apa. Jadi Bapak Ibu hanya cukup aspek strategi pengembangannya kan tadi kesepakatannya dua, diferensiasi dan PBL. Hanya membuat tabel begini saja. Iya, Ada atau tidak? Ke bawah lagi Pak. Ke yang ketiga, empat. iya, Nah, iya. artinya peran si observer itu kan memantau, melihat, menonton. Apakah pembelajaran berdiferensiasinya itu muncul tidak? Dipraktikkan atau tidak oleh rekan sejawat kita yang sedang praktik pembelajaran? Kalau ada ya, checklist iya. Hmm, Nah, kalau tidak, berarti di awal, di rencana awal, rekan sejawat saya ingin memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Pas pelaksanaan iya, dia kemana-mana gitu, Pak. Nah, berarti kita jangan checklist yang iya, iya. checklistnya yang tidak. Dan di sini butuh apa ya? Karena kita proses belajar, Bapak Ibu, ketika tidak muncul berdiferensiasi, tolong jangan diiyahkan. Jadi kegiatan ini bukan hanya untuk pemenuhan apa ya laporan kinerja kita ya, yang saya harapkan untuk pembelajaran kita pribadi gitu Bapak Ibu. Karena proses observasi ini tidak dibatasi hanya satu kali, boleh setiap pekan, setiap pertemuan, yang penting bestie kitanya mau gitu. Mungkin kalau supervisi itu program sekolah itu satu semester hanya satu kali ya Pak. Nanti ada lagi di semester 2. Maka kalau Iya, yang saya utarakan di sini, iya. observasi ini dilakukan sesering mungkin juga boleh ke atas dulu Pak. Maaf, Mm-mm. naik dulu ke poin 3. Nah, Bapak Ibu ini catatannya poin 3 aja Pak. Poin 3 dan 4 Pak. Oke. Nah, poin tiganya Pak ke atas aja. Nah, ini. Nah, ini catatannya, eh, Sudah? bikinlah Bapak Ibu catatan. Iya, sudah nampak belum? Nih, ini apa yang terekam Poin 3. disimpulkan Ini udah, tentang Bu. pembelajaran. Iya, tentang PBL-nya juga kalau muncul ya checklistnya iya. Catatannya apa? Ternyata dengan problem based learning disajikan suatu masalah dengan dibantu media pembelajaran yang sesuai, ternyata kegiatan siswa menjadi lebih aktif berdiskusi baik di dalam Iya, 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 kelompok iya. maupun antar kelompok. Jadi si observer itu hanya nonton aja, Pak. Tidak memberikan komentar ketika di dalam kelas. Nah, jadi ini hanya simpel berarti hanya tabelnya seperti ini, eh apa ya? Hasil dari kegiatan pelaksanaan observasi. Betul. Yang paskanya, Pak. Paskanya siap. Tapi emang observer itu alangkah baiknya memang tidak memberi komentar di proses, Bun, ya. Iya, karena Ini mengganggu juga ya, lembar mengganggu pasca pasca kegiatan observasi ya, pasca ya. pasca, pasca. Wah, ini jadi menarik sekali. Jadi budaya budaya baik atau menjadi orang Ya Pak, mudah-mudahan ya dengan pahamnya mampu proses observasi, rekan-rekan guru hebat mau dan gitu bisa Pak menerima memilih masukan dari orang perencanaan lain. kinerja itu. Nah ini Pak, Bu Ida masih siap? siap Pak. Nah ini refleksi, catatan refleksi Oke. guru. Bisa sampai bawah Pak, lihat. Lihat dulu yang bawah. Oke, siap. Tindak Nah, lanjut. ini kan disepakati bersama juga ya. Eh, jadi hasil paskanya pun saling mengetahui gitu Pak. Boleh kita bahas dari atas Pak. Iya, iya, iya. Fokus ke
3-4 saja. Nah, ini catatan refleksinya. Jadi catatan refleksi guru itu dari guru praktikan, Pak. Jadi dia bercerita karena di sini proses apa tadi fokus ke 4 poin ya. Ini ceritanya 4 poin. Jadi Mm-mm. biarkan saja rekan kita itu yang melakukan praktik pembelajaran bicara, membicarakan apa yang dia rasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Jadi kita mendengar gitu, Pak. Apa yang sudah dia lakukan, praktik yang baiknya apa, terus misal apa ada yang terlewat tidak. Jadi bukan kita yang nanya, Pak, tapi kita memancing, Betul. memacu biar rekan praktikan kita itu berbicara sendiri, Pak. Nah, ini untuk Iya, mengisi iya. catatan refleksinya. Tapi ini yang Lanjut, Pak. menulis si observasi, Bu ya. Yang meringkas si observasinya, Bu ya. Si observernya, Ah, tetapi hasil dari pembicaraan atau diskusi dengan rekan sejawatnya oke. itu. Dari hasil curhatannya gitu ya. Betul. Ini sebenarnya nanti Pak tidak Siap. diketik juga boleh. Nanti di Tangan, di tulis tangan di ya. kolom chat sudah banyak yang mau minta share. Insya Allah saya share. Bapak Ibu tidak usah terfokus ini harus di apa diketik gitu ya. Jangan Hmm. mempersulit kalau memang tidak tidak diketik juga nanti saya kasih form kosong. Kayak tulisan pulpen aja tulisan tangan. Jadi tulis tangan itu lebih orisinal ya. Betul, betul. Nah, ini topik percakapan dan catatan. Ya ini tidak lebih kepada rangkuman hasil diskusi akhir, Pak. Hmm. Jadi ini kalau bisa contekan ya semua tidak bisa persis seperti ini, Pak. Jadi eh, tentunya percakapan ini juga tidak keluar dari kesepakatan awal apa yang poin apa yang dibahas. Contoh di sini poin 2 pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses, konten, dan produk sangat bagus. Berarti ini pembelajaran berdiferensiasinya diobrolin juga nih Pak nih, didiskusikan. Hal yang Iya, sudah iya. baiknya apa? Menentukan pengelompokan murid dengan melakukan tes diagnostik awal non kognitif dulu. Nah, berarti hal yang baiknya ini sebelum hari H, sebelum hari H, rekan Iya, sejawat saya itu sudah melakukan tes diagnostik awal. Nah, yang perlu ditingkatkan mungkin karena waktu itu terlalu apa ya, banyak dipraktik. Nah, ini belum begitu tergambar apakah muridnya paham dengan tujuan dari kegiatan pembelajaran. Jadi KKTP-nya belum belum terlihat banget waktu kegiatan praktik waktu itu, Pak. Tidak apa-apa, ditulis aja, Pak. Jadi yang ditulis itu bukan hal yang baik-baiknya saja, justru hal yang kurangnya itu yang harus iya. ditonjolkan, Pak. Karena kan tujuan observasi itu untuk perbaikan. Kalau sudah baik semua, terputus mungkin ya, Pak, kegiatannya tidak bisa dilanjutkan Iya, karena betul, sudah betul. maksimal. Nah, ini ke bawahnya, Pak, Nggak ada tindak lanjut rencana nanti. tindak. Nah, rencana tindak lanjut. Nah, ini pun ditanya, Pak. Jadi, harapannya, jadi Bapak Ibu kalau memilih perencanaan kinerja observasi, ini sebenarnya bisa 1 semester bisa 2 kali. 8 kali 2 udah 16 poin. Nah, jadi ketika melakukan observasi pertama, ada hasil. Ada hasil. Setelah itu, rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini dijadikan awal pembicaraan di pra-observasi yang berikutnya, Pak. Nah, jadi rencananya Betul, meningkatkan betul. komunikasi antar murid, yaitu dengan menjadikan murid prioritas perbaikan pembelajaran. Ya mungkin dengan model pembelajaran PBL, peserta didik kurang komunikatif bisa jadi, Pak. Berarti rencana tindak lanjut atau pertemuan berikutnya, coba lihat model pembelajarannya diganti, gitu, Pak. Jadi diharapkan tidak terputus. Ini kalau terjeda nanti dilakukan di semester depan lagi, mungkin akan kelamaan juga. Yang kedua, rencana tindak lanjutnya.
pelaksanaan asesmen evaluasi harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi memang betul ketika pelaksanaan praktik waktu itu lebih banyak karena anak antusias ya mempraktikkan antara volume tabung dengan kerucut, waktu untuk asesmen akhir itu agak terpakai gitu Pak. Sehingga asesmen Iya, formatif iya. di akhirnya tidak dilaksanakan secara maksimal. Jadi pengelolaan waktu saja sih Pak di sini kesimpulannya. Rencana tindak lanjut, pengelolaan waktu, manajemen waktunya lebih dimantapkan lagi. Mungkin itu Pak yang pelaksanaan dan eh, pasca observasi. Mudah-mudahan ada gambaran Bapak Siap. Ibu. Nah, Bapak, Yang saya belum pun apa, ingin Bun? men-share berbagi karena tadi ya saya bahas di Perdirjen itu tidak disebutkan bahwa instrumennya harus Yang seperti apa. Iya, di eh, bantuan juga tidak disebutkan. Mungkin saya izin udah share semuanya lagi, nih. Pak. Ini itu sudah saya akan izin share ke Bapak file lagi. Bagaimana kalau pilihan lain gitu, Pak? Khawatir eh, yang tadi Oke, membebani saya juga, Pak. saya sudah keluar, Bu. Ya, kayaknya saya Oke. share lagi ke Bapak deh filenya. Bentar, Pak. Oke, silakan. Iya, sedang proses saya kirim ke WA Bapak ya. Sekali lagi teman-teman untuk yang penasaran bertanya, silakan untuk menulis pertanyaan di Q&A-nya karena traffic di chat itu sangat kencang sekali agar Sudah sampai Pak kirimannya? yang apa Bu? Yang lembar rencana pengembangan diri atau instrumen supervisi ADSMI? Instrumen supervisi Sudah. Yang semua. apa nih? Iya, boleh mana aja dulu boleh Pak. Sebentar. Yang administrasi boleh, yang administrasi dulu boleh. Siap, siap. Bentar. Ini emang juga agak lemot. Punten ya Pak, direpotin. Nggak apa-apa Bu. Siap. Contoh format di-share, insya Allah saya share. Nah, tapi nanti setelah selesai mungkin ya Pak, saya kirim ke kolom chat saja. Banyak yang tanya itu Bu. Eh, Iya, siapa mau nih? apa Ada dulu Bu? Budia Haria. Supervisi Eh, pelaksanaan pembelajaran, eh, administrasi pembelajaran. administrasi, administrasi aja Pak. Bapak Ibu ini hanya hanya choice ya, pilihan gitu. Administrasi Yang pembelajaran tadi dulu ya. itu boleh ya, yang administrasi. Materi di-share bersama lampiran pra dan pasca. Boleh siap nanti saya share semuanya. Wih, banyak rekan saya. Alhamdulillah terima kasih yang sudah hadir. Ini Agak loading ya Pak. siap. Siap nih. Nah, Bapak Ibu ini tidak menutup kemungkinan kalau memang Bapak Ibu masih mau Nah, menggunakan yang ini. Biasanya di sekolah kan menggunakan instrumen ini ya, supervisi. Nah, kalau kalau masih mau menggunakan ini untuk pengecekan para wakasek atau kepala sekolah, ya sah-sah saja sih Pak. Bukan berarti ini diabaikan gitu Pak. Karena ada observasi, instrumen-instrumen supervisinya betul. menjadi diabaikan. Nah, ini pun masih boleh dilakukan atau ditagih gitu Pak. Boleh ke bawah Pak. Nah, contoh ini kan yang ketika dilakukan dalam kegiatan supervisi, kalender pendidikannya ada tidak, protanya ada tidak. Ini pun sangat bagus Bapak Ibu. Mungkin ini
kepentingannya lebih kepada kepentingan sekolah ya, lebih kepada kepentingan sekolah. Nah, Betul. mangga kalau memang masih mau ini digunakan, tetapi kalau bahasa sederhana atau praktisnya, ya tadi yang saya adopsi dari guru penggerak. Nah, ini untuk kepentingan sekolah mungkin ini. Boleh file yang lain, Pak? Yang praktiknya aja langsung. Ya, praktik supervisi pelaksanaan pembelajaran. Terus. Eh, iya betul. Masih, Kak? Benar. Iya, masih muter ya, Pak. Ya, juga ntar. Terima kasih rekan-rekan guru hebat. Baik, Nah, sambil ini. menunggu. Oh ya, sudah, Udah. sudah, sudah, sudah. Nah, ini juga boleh Oke, bisa silakan digunakan, Bu. Pak. Iya, kecilin aja dikit, Pak, biar row-nya kelihatan banyak. Oke, siap, siap. Iya, scroll aja ke bawah sambil saya. Nah, Bapak Hmm, Ibu hebat juga ini bisa digunakan juga untuk membantu eh, ketika di kelasnya. Kita observer hanya checklist aja. Nah, ini juga sangat bagus. Boleh ini digunakan nanti dirangkum kepada lembar ketika pelaksanaan observasi. Ini ini cukup mendetail ya. Ada orientasi, boleh. Ini pun boleh digunakan. Dikombin juga boleh, digabung juga boleh. Berarti setiap langkah di modulnya itu eh terapa ya? Terekam. Itu. terekam. Mm-mm. Ke bawah, Pak. Siap. Nah, ini mungkin sudah familiar ya, Pak. Maksud saya menampilkan di sini eh, Bapak Ibu masih bisa menggunakan format-format yang ini. Nah, ini sudah familiar mungkin di sekolah dan ini pun eh, sebaiknya disepakati juga. Jadi bukan hanya di si observer yang tahu ini, tapi rekan sejawat kita juga harus tahu poin-poin yang akan dipantaunya. Nah, ada juga mungkin ya betul, ada dari BPMP yang format dari BPMP juga ada. Ya mangga itu nanti disesuaikan saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Ketika harus mengupload kebutuhan ke BPMP, berarti formnya ya ikuti yang di BPMP. Nah, kalau saya ini fokus untuk di penguploadan atau kebutuhan apa perencanaan kinerja yang di PMM gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau menggunakan form yang dari BPMP juga tidak ada yang menyalahkan, boleh-boleh saja. Nah, sampai akhir boleh Pak. Yang simpel untuk PMM saja. Siap. Kalau yang simpel yang setelah Oh, saya masih telah ada ya ternyata tadi ya. itu yang saya adopsi dari eh, guru penggerak. Nah, itu hot. Nah, ini mungkin sangat Iya, detail iya. ya, Pak. Ke bawahnya sampai Oke. akhir, Pak. Wah, Dan ini ini mungkin ini sudah nih familiar, Pak. HOTS dan Iya, kecakapan. iya. Mm-mm. Lebih terinci setiap langkah yang dilakukan ketika proses pembelajaran di kelas, Pak. Iya. Iya. Nah, ini mungkin cukup, Pak, untuk gambaran instrumen apa Oke. pelaksanaan Sampai ke bawah. Wah, observasi ini banyak banget sampai ya ya, sampai Bun ya. asesmen akhir ini. Nah, ini yang eh, Ini biasa ini digunakan di sekolah. versi detailnya. Versi detail betul. Karena masih supervisi Heeh. ya, tim supervisor untuk eh, Mm-mm.
apa ya, nilai supervisi mungkin Pak itu kebutuhan sekolah ya. Kalau yang instrumen barusan yang di-share Bapak, Iya. yang terakhir Mm-mm. mungkin itu untuk kepentingan program supervisi di sekolah Pak. Mm-mm. Nah, tetapi kalau Iya. untuk kepentingan di PMM yang saya jelaskan tadi, biar guru-guru itu semangat memilih Yang pertama. perencanaan kinerja tersebut, guru-guru Mm-mm. terbiasa apa melakukan praktik observasi dengan rekan sejawat, maka gunakanlah instrumen yang simpel gitu, Pak. Betul. Sederhana, tapi hasilnya tergambar. Bapak Dampak boleh ya, saya terdampak. izin share screen balik ke saya? Siap. Terima Saya kasih, siap. ada Saya stop Tangerang. dulu. Ya, Oke, sudah. sudah muncul, Pak? Sudah muncul ya, Pak? Belum? Oh, udah. Sudah. Bapak Ibu balik lagi ke slide yang awal. Eh, tadi yang ini pengenalan instrumen-instrumen. Hmm, sebenarnya sudah selesai sih, Pak. Nah, ini hanya tambahan saja sih. Bagaimana kita nyaman atau nilai-nilai ketika praktik kegiatan Oke, pembelajaran siap. yang dimunculkan, ya minimal ada inilah, Bapak Ibu. Eh, kenyamanan lingkungan di awal ya, komunikasinya yang positif, penerapan disiplin. Ini sebenarnya sih pasti sudah dilakukan oleh Bapak Ibu hebat di kelas masing-masing. Pemberian motivasi, ya alurnya sama saja. Mau kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, ya pasti alurnya diarahkan harus seperti ini gitu, Bapak Ibu. Sosial emosional juga sudah mendampingi murid, strategi pembelajarannya, penutup, pemberian umpan balik sampai asesmen. Mungkin saya balikkan lagi ke sini dulu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ini pun sambil menutup menutup rangkaian materi, Bapak Ibu di dalam kegiatan praktik menjadi observasi partisipan observasi praktik pembelajaran, gambarannya seperti ini. Tahap persiapan dilakukan, instrumennya, alat bantunya ada, tahap pelaksanaan juga dilakukan, dan tindak lanjutnya ada juga Bapak Ibu. Dan tadi sepintas saya baca di kolom chat, apa sih yang harus diupload? Nah, Bapak Ibu maaf jangan tergesa-gesa karena yang terbuka di PMM itu kan baru bulan Januari ya, perencanaan. Nah, baru nanti di Februari mungkin akan Bapak Ibu akan Betul. membuka, akan terlihat apa sih yang harus dilengkapi ketika kita memilih perencanaan kinerja yang ini, partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, kalau hemat saya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak usah tergesa-gesa, apa sih nanti yang harus disiapkan, berat amat sih uploadnya atau apanya. Yang penting paham dulu tahapan ini. Ketika tahapan observasinya yang diminta sesuai dengan Perdirjen, eh, ini di Perdirjennya sudah tercatat ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, tadi yang saya sharing tadi Bapak Ibu, yang di sini instrumennya sudah diperkenalkan juga, persiapannya ada, pelaksanaan, tindak lanjut. Adapun apa yang harus diupload, saya sendiri belum tahu. Mintanya si sistem apa sih yang dia harus diupload. Tapi minimal, minimal itu mungkin modul. Nah ini ya, modul ajar yang saya terawang gitu. Karena untuk melakukan praktik pelaksanaan pembelajaran kan harus ada modul ajar atau RPP. Kalau masih kelas 9 masih kurikulum 2013 berarti eh, menggunakan RPP.
Nah, berarti dari sini tahapan persiapan Bapak Ibu kalau memang mau melaksanakan perencanaan, mau memilih perencanaan kinerja yang ini, nah, minimal Bapak Ibu sudah megang modul ajar yang akan didiskusikan di tahap persiapan. Ketika modul ajar dan lampiran-lampirannya sudah terkumpul, maka bukti untuk diupload sudah nyaman, Bapak Ibu, sudah tenang. Itu ya. Adapun apakah yang tadi instrumen-instrumen diupload juga, punten saya belum bisa jawab karena belum belum tahu fitur-fiturnya, fitur penguploadan memintanya apa saja gitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bisa jadi PR untuk webinar berikutnya Bapak tuh nanti ketika sudah Februari sudah terbuka fitur-fitur untuk penguploadan bisa dijadi materi baik lagi untuk menyiapkan apa saja yang harus dilampirkan atau diupload ketika memilih perencanaan kinerja yang poin ini. Jadi cukup ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tergambar, mudah-mudahan Bapak Ibu eh apa ya, mau memilih perencanaan kinerja yang poin yang poin ini. Saya ulang ke depan, izin. Nah, mudah-mudahan mau memilih yang nomor 10. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini include banyak sekali ketika kita mau memilih menjadi partisipan observasi, ada yang terambil di sini. Yang pertama kita akan peserta coaching. Nah, ini peserta coaching atau mentoring yang tadi yang dilakukan ketika pra-observasi kan ngobrol. Ngobrol, kegiatan diskusi, menggali apa yang akan dilakukan, itu namanya coaching. Nah, berarti Bapak Ibu sudah punya poin 4 juga. Nah, nanti tinggal melengkapi dokumennya. Kemudian yang akan diperoleh ketika mengambil yang tadi, maaf, ketika mengambil partisipan observasi, eh ini Bapak Ibu, mentor seminar mana ya? Yang menyusun modul ajar. Nah, ini penyusunan perangkat ajar yang dapat dibagikan. Nah, nomor 4 juga Bapak Ibu nanti bisa diambil. Karena untuk praktik observasi, Bapak Ibu kan menyusun dulu perangkat ajar. Perangkat ajarnya kan modul. Modulnya didiskusikan, dilengkapi. Kalau modul tersebut diupload lagi ke PMM dan tervalidasi juga, poin ini Bapak Ibu, nah ini bisa terpenuhi. Ya, Ada dua empat ya. juga bisa ini, poin 7. Dari kegiatan observasi, Bapak Ibu bisa mengambil rencana kerja yang 7. Penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan observasi praktik pembelajaran, diperolehlah hasil tadi, pasca observasi. Nah, pasca observasi ini bisa disampaikan di komunitas belajarnya, yaitu ini berbagi cerita praktik baik. Bapak Ibu kan sudah melakukan praktik observasi. Nah, praktik observasi yang sudah ada hasilnya tergambarkan, apalagi menghasilkan kesimpulan bahwa dari kegiatan pembelajaran itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, berarti Bapak Ibu sudah melakukan suatu hal yang baik. Nah, diceritakanlah di komunitas belajar, ditulislah menjadi suatu cerita. Nah, ini menjadi, nah ini poin 7, bisa diambil juga perencanaan kinerjanya. Jadi Bapak Ibu, eh, kalimat hemat saya, tetap semangat, jangan dianggap sulit. Semua Sinyalnya poin putus-putus pengembangan saya. kompetensi ini ternyata banyak sekali apa ya sub-subnya. Ketika mengambil poin 10, Bapak Ibu dapat bonus 4 Wah, berarti bisa jadi perencanaan kinerja observasi yang lainnya. kemana-mana ya. Betul, Bapak Ibu. Jadi yang saya inginkan di sini, ayo Bapak Ibu semangat, jangan hanya memilih kegiatan seminar atau hanya webinar saja gitu. Jadi minimal dari sini, kalau memang sudah disetujui, nanti semester depan bisa mengambil perencanaan kinerja yang ini. Bapak, saya terlalu cukup banyak mungkin.
Saya stop share, sudah cukup yang saya sampaikan. Oke, Eh, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bun. Ini sepertinya kayaknya pertanyaannya juga membludak banget ini. Iya, di chat banyak banget. Bagaimana ini? Mangga, Pak. Iya, baik Bu Ida. Ini lengkap, detail, dan membuka cakrawala kita semuanya ini bertambah. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah tepat jam 21 di saya. Saya cek sambil cek Bu Ida yang masuk di kolom Q&A-nya itu luar biasa ini. Luar biasa biasa. Ini kalau dibahas semuanya sampai jam 1 Q&A-nya yang masuk itu sudah di atas 104 yang di saya. Oh, eh 104 Bapak Ibu, sahabat GCE semuanya, tentunya kita tidak bisa membahas semuanya di sini. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa dijawab oleh narasumber. Selebihnya nanti di Q&A ini akan kita jawab di manual dan Bapak Ibu bisa membacanya di link atau link materi yang nanti bisa dilihat atau dibaca di kemudian oleh sahabat GCE yang tertaut di link GCE Banten. Oke ya. Kita akan coba jawab. Bu Ida nih mau jawab yang mana dulu Bu Ida? Banyak banget. banyak yang mana ya, Pak? Mangga, Bapak, silakan yang mana? eh Ya saya acaklah yang sesuai dengan inilah. Saya Oke sambil oke, ini menyiapkan kayaknya di ada yang drive ya, Pak. menarik Bu Ida dari ini dari Bu Hesti Dwi Utari dari SMA 1 Bojonegoro Kapserang. Untuk Iya, iya. tim observer, apakah ada ketentuan khusus berkaitan dengan kepangkatan? Haruskah observer memiliki golongan lebih tinggi dibandingkan dengan yang diobservasi, atau boleh dengan siapapun? Mungkin ini yang dimaksud terkait dengan kebijakan-kebijakan sekolah, siapa saja guru yang berhak untuk menjadi observer ya, Bu ya. Mungkin gitu ya, Bu ya. Betul. Ada beberapa Iya, pertanyaan iya. yang gitu. Silakan, Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, Pak, hebat. Karena betul, itu pertanyaan sederhana, tetapi tidak semua orang berani mengungkapkan gitu ya, Pak. Karena ya tadi balik kepada budaya. Budaya supervisi yang sudah biasa, apa ya, terjadi gitu, Pak, di sekolah. Yang biasanya disupervisi oleh yang senior, oleh wakasek, atau apa. Itu tidak salah juga, karena itu sudah ditugaskan mungkin oleh kepala sekolah. Tetapi balik lagi ke sini, kalau saya ambil pemerintah Kemendikbud terutama yang sekarang tidak mempersulit, mempermudah kurikulum merdeka, mempermudah semuanya. Sudah jelas di perdirjennya itu dengan rekan sejawat. Mungkin definisi rekan sejawat ini juga terlalu luas ya. Pegangan saya, kalau selama pemerintah tidak memberikan batasan-batasan, berarti kebebasan ada di kita dong, Pak. Tinggal disepakati. Iya, Nah, betul. tadi tinggal Betul. disepakati. Justru ini biar observasi ini berjalan natural, sehingga ya sudah per, perdirjennya mencantumkan dengan rekan sejawat. Artinya biar nyaman, Pak. Jadi kalau kalau Iya, saya lihat ya, si perdirjen ini tuh ingin mengalihkan, mereka pun tahu Pak. Jadi bukan hanya wacana kita di sekolah sendiri, bukan wacana kota, sudah wacana nasional. Kebetulan GCN ini, Masya betul. Allah, yang hadirnya kan senusantara ya. Artinya sudah wacana nasional ketika Betul. dikasih kalimat pemantik supervisi kan tadi takut, seram gitu. Berarti ini pun tidak menutup kemungkinan eh, sampailah Pak ke kementerian tentang Mm, proses betul. supervisi itu seperti apa, sehingga diubahlah Pak ke observasi. Jadi menurut hemat saya tidak ada batasan Ibu, yang penting sepakat saja.
siapa yang menjadi rekan observer kita, dan balik lagi Pak, kita punya apa ya, punya etika. Jadi tidak hanya betul. semata-mata berdua langsung, tapi ada tembusan juga mungkin ke Wakasek atau ke kepala Oke, sekolah. Jadi siap. Bu, diselesaikan ini secara adat. melengkapi mungkin ya dari Bu Sri Rejeki SDK Boleh Pak? Ranggintung ya. Perlukah dibuatin surat tugas? Perlukah dibuatkan surat tugas? Jadi ini Bu Sri Rejeki Hmm. menambahkan pertanyaan, kira-kira perlu nggak sih dibuatkan surat tugas dari Kepsek atau dari KS terkait tim observer tadi? Nah, kalau menurut saya sah-sah saja Pak. Apalagi untuk apa ya? eh Mendukung program dari Kemdikbud ini bahwa ada satu perencanaan kinerja observasi. Berarti itu kepala sekolah betul-betul memperhatikan biar para Ya, gurunya mengambil poin yang ini. Nah, diperkuat lagi. Jadi ada sedikit pemaksaan, mungkin sedikit. Dan ini pun mungkin akan menjadi suatu legalitas ya Pak, ketika ada surat tugas. ya, Tetapi balik lagi, kalau bisa bukan hanya satu arah dari kepala sekolah, tapi pengajuan dari kitanya gitu Pak. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, untuk proses observasi ini mohon didukung para gurunya. Jadi ada keterbukaan, ada pengajuan dari gurunya Pak. Saya nyamannya diobservasi dengan rekan sejawat yang ini. Jadi tinggal tembusan mungkin ke Wakasek atau ke Paskola, nanti timbal baliknya untuk apa ya Pak? Legalisasi mungkin ya Pak ya, dibuatlah surat ya, keterangan atau ya. surat tugas. Kalau itu hanya saran saya saja sih Pak, itu lebih bagus, Oke, lebih bagus. oke. Ya, Bu. Ini menarik juga nih. Ini masih dengan legalitas ini nih. Jadi dari Bu Tri Mariani SMP Negeri 1 Tangsel pada surat Perdijen terkait observasi praktek pembelajaran, salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah surat tugas dan harus diketahui Dinas Pendidikan. Itu bagaimana, Bu? Apa apa benar demikian atau bagaimana terkait Eh, perdirjen itu? per dirjen, saya belum menemukan Pak kalau yang per dirjen bahwa harus Heeh. ada surat tugas dari dinasnya. Oh gitu ya, mungkin nanti akan dibantu ya Iya, teman-teman yang bisa yang megang per ungkapin di sini dirjennya, mungkin iya. ya. Mm-mm. Tapi Oke yang saya deh. tahu di di apa ya, di chat bantuan yang di PMM juga tidak muncul Pak bahwa aturannya harus seperti apa gitu Pak. Iya, 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 iya. Ini kolom chatnya, pertanyaannya kalau dijawab nggak cukup sampai Baik. jam berapa ini Pak ya, hebat-hebat pertanyaannya. Iya, kalau dijawab nggak juga kalau Ini Pak, kalau lihat di yang ini Pak, kolom chatnya itu larinya luar hmm, biasa tentunya. apakah pelaksana kapan saja Pak? Ini dari Zarkoni Pak, maaf. Pak Zarkoni bagus. Betul, Pak Zargoni. Ya, ini kan tentang waktu ya Pak. Apakah pelaksanaan observasi ini boleh Betul. dilaksanakan kapan saja atau harus mengikuti jadwal supervisi yang sudah disusun oleh sekolah? Nah, ini Pak, betul. Kita pun harus kerja sama dengan pihak sekolah, tidak bisa melakukan, mungkin tidak bisa berlari sendiri ya Pak ya. Tetap Iya, saya utarakan tadi ada komunikasi yang baik dari sekolah. Jadi Bapak Ibu fokus ke kegiatan observasi ini untuk pemenuhan atau peningkatan kinerja kita kan. Jadi tadi kalau supervisi itu lebih kepada program sekolah, program rutin sekolah ya, memang biasa dijadwal, tapi kalau observasi yang dilakukan rekan sejawat itu untuk peningkatan kinerja guru, gitu Pak. Jadi ada dua gini ya, tetapi kalau mau betul. berbarengan di jadwal, ya kenapa tidak? Sah-sah saja gitu Bapak Ibu. Tetapi kalau mau dilakukan di luar jadwal, itu pun boleh. Karena ya tadi, tujuannya adalah untuk peningkatan pembelajaran, bukan untuk melengkapi program sekolah. Ketika gurunya merasa punya Betul. sesuatu yang ingin dilakukan, saya ingin mencoba nih dengan PJBL.
project based learning di materi A, misal. Kan boleh, Pak. Misal saya sebagai guru sudah belajar model pembelajaran PJBL. Saya ingin mempraktikannya. Saya minta bantuan rekan sejawat, tolong dong, yuk menjadi rekan observer saya mau melakukan praktik model pembelajaran PJBL. Berarti boleh kan kapan saja? Nah, dari PJBL tersebut, dia kan mengajar menggunakan model PJBL. Ada hasilnya, dapat Ya, meningkat. Nah, gitu. Kalau gagal, misal betul, betul, betul. PJBL merasa tidak maksimal, Pak, karena project based learning ini tidak semua bisa dilakukan di satu pertemuan karena Betul. hasilnya atau proyeknya itu membutuhkan waktu yang lama pengerjaannya. Oh, berarti nanti bisa jadi catatannya bahwa PJBL dilakukan kurang efektif. Nah, itu. Jadi kegiatan observasi itu boleh kapan saja Mm-mm. ketika kita mempunyai sesuatu yang ingin dipraktikkan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Baik, baik. Oke deh, siap. Jadi luar biasa nih ya pemahaman kita ya, sahabat-sahabat GCE bahwa sedikit saya tadi merangkum tergantung dari sasaran observasinya itu apa untuk program sekolah atau peningkatan atau perbaikan pembelajaran ya, Bun ya. Oke, oke, siap. Bu, ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab sudah. Mungkin ada close statement, Bu, dari Ibu sebelum saya Udah masuk mau closing? ke absensi dan lain sebagainya. Oh, Atau saya masuk ke absensi dulu. boleh. Ini saya share link yang kebutuhan tadi ke mana, Pak? Di chat apa ke Bapak? Mm-mm. Banyak yang minta Yang file-file yang oke, instrumen boleh contoh. ke saya, Bu. Boleh ke saya. Nanti sama tim dapur sudah disediakan sama draftnya untuk berbaginya. Siap, Oke ya. saya Jadi siap lanjut. sahabat-sahabat GCI nggak usah khawatir terkait bahan-bahan pada malam hari ini sudah disiapkan sama tim dapur. Nanti akan dibagikan ke linknya di GCE SID GCE Banten. Semuanya sudah ada di sana, tenang saja. Sudah saya kirim ya Pak ke Bapak Oke ya, saya materi. eh, oke siap siap siap. Saya sengaja tidak membuka apa namanya, tidak membuka tangan karena pertama sudah malam, yang keduanya sudah cukup banyak pertanyaannya. Tadi kita sudah bahas beberapa yang pada malam hari ini. Oke ya, Bu Ida, Ya, iya boleh Pak. sebelum saya coba share screen lagi. Untuk teman-teman yang sudah apa namanya, yang sudah mendapatkan link absen presensinya harus diakses dengan kode yang akan saya share sebentar. Gimana komputer bisa tidak adanya kode ini. Layar saya kelihatan, Ada Pak. Bapak Ibu, layar saya kelihatan token yang Bapak Ibu harus dimasukkan ke dalam form tersebut. Bu Resika, P-nya Bu Ati besar ya kelihatan Pak? tokennya? Halo? Ya, P-nya besar ini. iya. Jangan sampai terlewatkan, Bapak Ibu, silakan untuk sambil mengisi daftar hadir dengan token yang tersaji di layar. Sekali lagi, mohon bijak untuk secara bijak tidak menyebarluaskan grup link absen
Mari kita saling bersama-sama menghargai sahabat-sahabat kita yang berbagi praktek baik dan eh, menginspirasi kita semuanya. Oke ya, Bapak Ibu ya, ini sebelumnya setelah ini eh, yang pasti nanti teman-teman untuk berbagi apa ya, untuk selalu pantau aktivitas kami di SID GCE Banten ya. Semua berkaitan dengan webinar, sertifikat, link Zoom sudah ada di sini. Jadi pantengin terus, pastikan rekan-rekan teman-teman itu tidak apa ya, dibintangin SID GCE Banten dibantenin, dipantengin ya. Sesinya akan selalu berubah setiap Selasanya. Sertifikat juga nanti akan diumumkan di sini. Gitu. Itu sudah. Jangan lupa juga apa ya, cek selalu di Instagram kami, kanal YouTube kami ya, teman-teman, untuk memastikan sesi-sesi yang akan datang. Bu Ida, Bu Ida, Ya, Pak. saya stop. Bagaimana, Pak? Bu Ida masih di sini? Masih, masih, Pak, masih. Ada Ya, closing statement, Bu Ida? boleh, boleh. Closing statement? Ya, siap. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan malam ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semua. Dan apa yang saya bagikan itu bisa menjadi Oke, sebuah closing agen statement, Bu Ida. transformasi perubahan buat pendidikan di Indonesia. Jadi semangat terus, Bapak Ibu guru hebat, untuk fokus kita mengemban tugas menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga GCE Semakin Jaya dengan kegiatan-kegiatannya. Mungkin dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren banget info. Terima kasih, Prof. Ya, salam sukses, salam sukses. Atur nuhun, Kapten. Siap. Makasih ya udah ngisi kegiatan ya. Amin. Pengawas muda ini ya. Keren banget. wabarakatuh. Siap, Mudah, siap. mudah-mudahan bisa di kesempatan yang lainnya berbagi lagi, Harus Kapten. dong. Sip. Kopdar, kopdar. Ya. Ayo tim dapur dibantu Cap Pak Ardi. izin Cap, saya lanjutan sebentar, akhiri boleh dulu, Cap? Ya, boleh, boleh dong. Ayo Cap silakan. izin Mau akhiri ada statement. info-info? Mau ada info-info? Lanjut Pak Kardi. Oke, siap, Bapak Ibu. Demikian tadi sesi Persegi 67. Saya mengucapkan terima kasih atas nama komunitas kepada narasumber yang telah berbagi praktek baiknya, sharing sessionnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya menginspirasi sahabat GCE untuk bisa berbuat, mengajar, dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita di sekolah. Dari 1K, 1000 teman kita yang sudah menampakkan dirinya di kanal Zoom, dan saya lihat tadi sekitar 2.300-an ya. 2.300-an sahabat-sahabat kita yang ikut menyaksikan di kanal YouTube Live GCE Banten. Tentunya mari selalu meningkatkan literasi kita terkait hal-hal baru
dan jangan takut, jangan malu untuk mempraktekkan praktek baik dari sahabat-sahabat kita narasumber, terutama terkait observasi tadi di dalam kelas kita atau di sekolah-sekolah kita. Pantau terus kanal medsos media kami untuk mendapatkan update webinar kami selanjutnya, yaitu Bapak Ibu ya. Dan terima kasih juga terhadap kru tim dapur yang telah bertugas pada malam hari ini, luar biasa sekali. Apresiasi terhadap rekan-rekan panitia. Ceresita, Ceati, Setup, ada yang mau diinfokan atau saya tutup dulu? Tutup dulu aja. Boleh ditutup dulu, Pak Kardi. Halo, Boleh ditutup dulu. Bu Resita, Bu Ati. Tutup dulu nih Bapak Ibu semuanya, sahabat GCE semuanya. Terima kasih 1 jam setengah. Terima Bapak Ibu, kurang saya mohon maaf. Semoga kita bisa untuk peningkatan kinerja kita dan keberpihakan kita pada murid. Saya Sukardiono yang bertugas pada malam hari ini, GCE di Kota Serang, dan undur diri dan undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Silakan Bu Resita. Terima kasih Pak Kardi, Bu Ida, terima kasih. Teman-teman boleh trik Foto emoticonnya dulu dong. Terima dong, kasih. foto. Foto, Kita foto. kasih applause dulu sambil tim dokumentasi. Foto, foto, foto. Foto dulu, foto dulu. Oke. Oke. Izin akhiri streaming ya. Ya. Oke. Izin akhiri streaming. Terima kasih semua yang sudah hadir di YouTube. Izin akhiri streaming. Terima kasih semua yang sudah hadir di YouTube. Izin akhiri streaming. Terima kasih semua yang sudah hadir di YouTube.